Hai semua, welcome to my channel. Kali ini aku akan bicara tentang kulit yang sensitif karena aku sendiri punya kulit yang sangat sensitif dan sangat mudah teriritasi. Terutama belakangan ini, beberapa bulan terakhir ini aku sering banget ngalamin iritasi kulit. Jadi aku ingin menjelaskan ke kalian satu persatu tips-tips apa yang menurutku bagus untuk mengatasi kulit yang sensitif, apa yang bisa membuat kulit sensitif itu lebih kuat dan lebih sehat dari hari ke hari, sehingga yang namanya iritasi kulit itu dapat dicegah sebelum terjadi. Sedikit background mengenai kulitku. Dari dulu aku memang punya kulit yang sensitif. Dalam artian aku nggak bisa sembarangan menggunakan produk kecantikan karena banyak banget produk kecantikan tuh yang malah membuat kulitku tuh jadi merah dan juga beruntusan. Jadi aku sadar itu dari dulu, memang kulitku tuh termasuk kulit yang rewel, nggak bisa sembarangan cocok dengan produk. Sampai waktu SMA, aku tuh coba pergi ke dokter kulit. Di sana aku tuh dikasih krim malam, krim pagi, pembersih muka, dan krim-krim racikan untuk jerawat. Selain itu aku juga ngambil paket chemical peeling, dan itu semua perawatan dari dokter itu malah membuat kulitku tuh lebih sensitif dibandingkan sebelumnya. Kulitku tuh jadi super merah, gampang banget merah, apalagi kalau kena matahari atau aku lagi olahraga, aku tuh berasa banget kulitku tuh panas banget kayak kebakar. Dan aku ngerasa kulit kayak gitu tuh nggak bagus. Aku tahu itu bukan ciri-ciri kulit yang sehat. Gak mungkin kulit yang sehat itu bisa merah sewaktu-waktu kayak gitu. Dan aku ngerasa itu nggak bagus. Jadi aku berhenti dari obat dokter. Setelah 3 atau 4 bulan aku rutin perawatan ke dokter dan menggunakan segala skincare dari dokter itu. Waktu aku berhenti, beberapa bulan hingga beberapa tahun setelahnya, kulitku tuh tergolong lebih nggak sensitif. Kemerahannya itu berkurang. Aku nggak lagi punya kulit yang sangat merah kalau kena panas atau aku lagi olahraga. Kemerahannya itu semua sudah jauh berkurang. Hingga 1 tahun yang kemarin ini, setahun yang lalu, aku tuh mengalami infeksi kulit di bagian pipi, dan itu cukup parah. Sejak infeksi itu, sensitivitas kulitku itu menjadi sangat parah. Kulitku jadi super sensitif. Dan sejak setahun yang lalu itu aku mengalami iritasi kulit berkali-kali. Iritasi terus sembuh, iritasi lagi terus sembuh, iritasi lagi terus sembuh, begitu terus. Sampai beberapa bulan terakhir ini aku belajar untuk mengerti. Aku belajar untuk membuat kulitku tuh lebih sehat dan lebih kuat. Jadi aku bisa mencegah iritasi itu untuk terjadi, untuk timbul. Jadi ini tips-tips yang aku pengen sharing sama kalian. Tips pertama yang menurutku penting itu adalah gunakan skincare yang penting-penting aja. Sesimpel mungkin, nggak perlu pakai skincare banyak-banyak, cukup yang penting aja, seperti pembersih, pelembab, dan juga sunblock. 3 jenis skincare ini pilih yang lembut di kulit dan juga yang sesuai dengan kulit kalian. Setelah kalian ketemu 3 jenis skincare ini, kalian baru bisa cari skincare yang lain seperti misalnya masker dan juga serum, tapi itu cuma tambahan aja. Yang paling penting tuh tetap 3 ini, pembersih, pelembab, dan juga sunblock. Kalau kalian kulitnya merah karena kulit kalian sensitif, itu berarti ada beberapa produk yang kalian pakai yang kemungkinan itu melukai kulit. Jadi lebih baik pakai produk sesedikit mungkin. Cuma 3 jenis produk ini, cari yang sesuai dengan kulit kalian, yang lembut di kulit kalian, dan kemerahan itu akan mereda dengan sendirinya. Jadi kalian nggak perlu cari-cari skincare untuk bisa mengurangi kemerahan di kulit, nggak perlu, karena kemerahan di kulit itu diakibatkan oleh produk yang nggak cocok di kulit kalian. Jadi kalian harus bisa mungkin mencari produk yang sesuai dengan jenis kulit kalian, karena itu menurutku secara pribadi, cuma 3 produk yang kalian butuhkan. Justru kalau kalian memakai lebih banyak produk, misalnya 10 produk, dan kalian suatu saat kulitnya itu bermasalah, jadi merah atau iritasi, kalian akan bingung produk mana yang sudah mengiritasi kulit kalian. Sementara kalau kalian pakai 3 produk aja, ini meminimalisir kemungkinan terjadinya iritasi kulit, dan kalian bisa lebih take control. Terus selain itu juga, kalau kalian mau cari produk itu selalu baca bagian ingredients-nya. Pastikan produk itu nggak mengandung fragrance atau pewangi dan juga alkohol. 2 ingredients ini itu yang menurutku tuh paling bisa membuat kulit iritasi. Aku setiap pakai produk yang menggunakan fragrance itu kulitku tuh selalu jadi merah, dan juga alkohol juga kayak gitu. Jadi kalau kalian mau beli produk
perhatikan bagian ingredientsnya, jangan sampai mengandung fragrance atau alkohol. Karena berbagai produk yang mengaku dirinya itu alami, setelah kalian baca itu ternyata juga mengandung fragrance. Banyak banget yang kayak gitu. Karena itu aku jarang banget bisa beli produk kecantikan di luar, karena selalu ada fragrance-nya kalau nggak alkohol. Termasuk produk-produk dari Korea itu juga semuanya itu mengandung fragrance. Jadi pastikan kalian baca labelnya pada bagian ingredients, dan sebisa mungkin jauhi yang namanya fragrance dan juga alkohol, karena itu berpotensi mengiritasi kulit yang sensitif. Selain itu juga jaga kelembapan kulit kalian. Kulit yang kering atau dehidrasi itu lebih rapuh dibandingkan kulit yang kelembapannya terjaga. Jadi kalau kulit kalian itu kering, itu kalian memperbesar kemungkinan kulit kalian mengalami kemerahan atau iritasi. Aku sendiri sadar waktu kulitku itu aku biarkan kering, aku lupa nggak pakai pelembab dan aku berada di ruangan ber AC. Kulitku tuh langsung jadi kemerahan dan kalau aku teruskan itu bisa terjadi iritasi. Jadi aku bisa mungkin tuh menjaga kelembapan kulitku terus menerus. Setiap selesai cuci muka aku selalu pakai pelembab. Aku nggak pernah lupa pakai pelembab karena itu sangat penting. Kulit yang terjaga kelembapannya, yang lembab setiap saat tuh lebih kuat. Selanjutnya, perlakukan kulit kita itu dengan sangat lembut. Seperti misalnya waktu cuci muka atau mengelap dengan kapas atau menggunakan krim pada wajah, itu usahakan kita memperlakukan kulit itu selembut mungkin. Jangan terlalu digosok, terlalu keras. Yang lembut aja, terutama kalau ada jerawat atau ada bagian yang perih atau yang luka, itu bisa memperburuk keadaan. Jadi perlakukan kulit itu selembut mungkin. Terus kemudian cuci muka menggunakan air dingin. Aku pernah bahas ini sebelumnya di videoku tentang kesalahan dalam mengatasi jerawat. Memang menurutku air dingin itu sangat bagus dalam mengatasi jerawat dan juga kulit yang sensitif atau kemerahan. Karena air dingin itu dapat menurunkan kemerahan dan juga peradangan pada kulit kita. Jadi aku lebih prefer pakai air dingin untuk cuci muka karena menurutku air dingin itu bisa mengurangi kemerahan. Jadi setelah cuci muka, setelah mandi itu kulit itu terasa lebih nggak merah dan lebih kelihatan lebih sehat dibandingkan kalau menggunakan air hangat. Air hangat itu menurutku justru malah membuat kulit itu kering dan juga membuat kulit itu lebih rapuh dibandingkan kalau menggunakan air dingin. Terus yang terakhir adalah perhatikan juga kesehatan tubuh, karena kulit termasuk organ tubuh juga. Jadi kesehatan tubuh kita, semakin kuat kesehatan tubuh kita dan juga imun sistem kita, itu juga memperkuat kulit kita dalam menghadapi segala sesuatu yang mungkin bisa mengiritasi kulit. Jadi kalau kalian mau kulit kalian lebih kuat, kalian juga harus menguatkan kesehatan tubuh kalian. Oke, sekian kali ini. Thank you untuk kalian yang udah nonton. Semoga tips-tipsku ini bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan baru untuk kalian. Bagi kalian yang belum subscribe, pastikan untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video baru yang berikutnya setiap hari Selasa. Sekian kali ini, bye-bye.